kata ya. Oke, tetap semangat hari ini. Mulai dibuka dulu. Ini Ibu share materinya adalah materi KLM 3 yang pagi tadi ya, kalau nggak salah ya. Oke, sudah siap? Nah, nomor satu udah disuruh milih ya. Mana kuantitas yang ini soal apa ya? Teman-teman, nah ini soal apa ini? Oke, soal eksponen ya. Nah, ini eksponen nih. Eksponen itu cirinya apa? Dia merupakan bilangan berpangkat ya. Jadi ada bilangan pokoknya, ada pangkatnya, gitu kan? Nah, nanti sambil jalan aja sifat-sifatnya apa aja ya. Oke, yang pertama adalah ini namanya persamaan eksponen. Kalau namanya persamaan, sebelah kiri sama sebelah kanan berarti dihubungkan oleh tanda sama dengan, dan bilangannya berarti bernilai sama walaupun bentuknya berbeda ya. Oh, artinya gimana? Nilainya sama walaupun bentuknya berbeda. Jadi, kalaupun masih berbeda dibuat jadi sama. Apanya yang sama? Ya, boleh pangkatnya, boleh bilangan pokoknya, gitu kan? Nah, kalau yang bagian satunya, ini apanya yang sama? Yang disamakan pangkatnya, bilangan pokoknya. Oke, ya. Siap. Bentar dulu ini, pulpennya belum. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada prinsip A pangkat P sama dengan A pangkat Q. Jadi kalau bentuknya sudah sama bilangan pokoknya atau bilangan pangkatnya yang sama, harus ada yang samanya dong. Namanya juga sama dengan. Kalau ini bilangan pokoknya yang sama. Kalau bilangan pokok yang sama, berarti pangkatnya harus sama. Begitu. Nah, dari sini prinsip ini kita pakai buat mengerjakan nomor bagian A. 4X ditambah Y, ini pangkatnya. Bilangan pokoknya 2, maka 32 itu dibuat jadi bilangan berpangkat 2. Pangkat berapa? Gitu kan? Jadi tahulah 2 pangkat berapa? Pangkat 5. Oke, dihitung aja. Bener nggak? 2 kali 2 kali 2. 4 kali 4, 16 ya. Ya, oke. Nah, jika sudah sama, maka tinggal diambil pangkatnya tadi prinsipnya ya. Karena masih ada 2 variabel, berarti harus dicari satu lagi ceritanya. Jadi kita baru punya apa? 4X ditambah Y sama dengan 5. Simpan. Terus yang ini yang nomor 2, ini bilangan pokoknya yang sama, bilangan pangkat yang sama. A pangkat C sama dengan B pangkat C. Nah, ini hanya berlaku, teman-teman perhatikan, ini hanya berlaku kalau C-nya itu 0, gitu. Ya, berarti kita boleh mengatakan apa? X pangkatnya itu tadi plus Y plus 1 itu sama dengan 0. Karena suatu bilangan berpangkat, tapi bilangan pokoknya beda, itu hanya bisa memungkinkan kalau pangkatnya T0. Karena pangkat 0 itu nilainya 1. Ya. Nah, kalau sudah punya 2, kan gampang lah. Tinggal dieliminasi ya. Kalau kita lihat di sini ada X plus Y sama dengan -1. Maka C-nya dibuang. C-nya dibuang berarti dikurang ya. 3X sama dengan 6, X-nya sama dengan 2. Kalau X-nya dapat, Y-nya otomatis juga ketemu. Berapa nilainya? Min 3. Gitu ya. Oke, sampai sini pertanyaannya. Hubungan antara P dan Q, jika X-nya 2, Y-nya -3, jadi nilainya berapa? 2 5. dikurangi
minus 3, begitu kan? Nilainya sama dengan 5. lebih besar dari, -1. jadi jawabannya A. ya, semangat. Ada Banget, Bu. pertanyaan, lanjutkan. Kalau tidak ada pertanyaan. Nomor 2, soal apa ini? F, 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 F begini berarti dia namanya fungsi, gitu ya. Oke. Sekarang kalau misalnya kita cari nilai ini, kok panjang banget. Ini ada F, komposisi F, pangkat -1 itu inverse ya. Masih ingat nggak cerita inverse kita? Kalau misalnya ini ada fungsi X ini, bukan X ya ini. Oh, di sini aja. Nah, ini A misalnya. Ini B ya. Nah, kalau ini misalnya digunakan fungsinya, maka kita boleh mengatakan fx sama dengan y. Kalau dibalik jadi apa? Fy, f inverse. Nah, ini pakai ini. Berarti kita boleh boleh balikin ya tanpa inverse. Tapi domainnya tukeran. Jadi di sini 5, di sini sama dengan 2A plus 3. Kan tujuan kita nyari A ya. Nah, tujuan kita nyari A, berarti ini sama aja kita mencari nilai F5, hasilnya masukin lagi ke sini nantinya, ya. Nah, berarti yang pertama kita cari adalah F5. Bu, di sini Fx plus 5, iya, berarti kita nggak boleh memasukkan nilai 5 ke sebelah kanannya, ya. Kita hanya boleh pakai warna lain biar cirinya ada. Berarti ini kita mencari F5. Nah, F5. Nanti di F lagi gitu kan, hasilnya F5 itu dimasukin lagi ke F-nya. Nah, F5 sendiri ini kan bukan X. Berarti kita cari dulu nilai X-nya dengan cara mengambil bahwa 2X plus 5 itu sama dengan 5 gitu kan. Dengan X-nya diganti, ini nilainya sama dengan 5 gitu. Jadi 2X sama dengan 0, X-nya 0. Nah, yang kita masukkan ke sini 0. Jadi nilainya F5 tadi itu bukan 5 yang dimasukkan, tapi 0. 4 min 3 kurang 0 dibagi 3 kali 0, 0 kurang 1. Jadi sama dengan 4 ditambah 3. Nilainya berapa? Plus 7. Jadi F5 yang pertama itu nilainya 7. Masukin lagi berarti F5 sama saja dengan F7 gitu kan. Nah, F7-nya berapa? Itu cari lagi. Nggak boleh masukin 7. Kan di sininya 2X plus 5 sama dengan. Jadi yang berikutnya kita masukin lagi ke fungsi yang F tadi, tapi menganggap bahwa 2X plus 5 sama dengan 7. 2X sama dengan 2. X-nya sama dengan 1. Berarti yang kita masukkan ke rumusnya 4 kurang 3 kurang 1 dibagi berapa nih? 3 kali 1, 3 kurang 2. Gitu ya. Tuh, ini dikoreksi ya. 4 kurang 2 dibagi 1, berarti 2 ya. Nah, berarti hasilnya 2. Nah, jadi FF5 itu nilainya berapa di sini? Kembaliin ke atas. Well, kita masukin, balikin ke sini. Nah, FF5-nya dapatnya berapa terakhir? 2. Jadi ini sama dengan 2A minus 3 ya. Betul. Berarti 2A sama dengan 5 ya.
Ada yang salah tuh kan, salah nulis nggak? Nggak ya, benar ya. 5 A-nya berapa? 2,5. Yang salah nggak nih? Teng, teng, teng. No. Ibu dapatnya A-nya 3. Yang salah nggak? Sama sama dengan. Oke, coba cek dulu. Kita lihat F0. F0 benar ya. Kita kurang 0,07 betul. Oke, nggak apa-apa nih. Kalau nggak ada, nggak 5. F5, F7. F7, 4 dikurangi. Oke, udah bener ya. 3 kali. Di sini ada yang salah. Bawahnya dikurangi 1 ya. Ini. Ya, ini ada salahnya. Sedikit lagi lah. Nah, tadi nggak ngecek lagi ya. Masukin ke sininya, ini udah benar. Cuma 3 kali 1 kurang 1. Kenapa jadi 2 ya? 3 kali 1 kurang 1, gitu kan? Berarti 4 kurang 1 ya harusnya. Jadi sama dengan, ya oke. Berarti 3 sama dengan 2 A-nya 6 sama dengan, berarti A-nya sama dengan 3 ya. Oke, jadi A-nya 3. Seperti itu. Nah, di sini konsep yang pertamanya itu adalah konsep kebalikan ya. Kalau ada inverse ya jangan menyusahkan kita, tukerin aja domain sama range-nya. Kemudian kalau di sininya bukan X, kita nggak boleh menggunakan X yang ada ya. Kan ini F2X plus 5, bukan Fx. Jadi harus dicari dulu X yang akan dimasukkannya gitu. Ini 2 kali ya kita kerjakannya. Nah, nanti kalau nanya F7 juga nggak boleh. Langsung diisi 7. Karena di sininya bukan X, tapi 2X plus 5 ya, fungsi. Ini nilainya ya. Oke, nanti kalau bingung boleh ditanyakan lagi. Jadi jawabannya ada 3. Jadi kita kurang teliti dikit ya. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Bingung, Bu? Ya. Nah, ini konsepnya sekali ada inverse-nya, ada fungsinya ya. Ada komposisinya, berarti ada 3. Komposisi, fungsi, dan fungsi inverse. Bu, izin bertanya, Bu. Boleh. Itu kenapa bisa jadi sama dengan 5? 2X plus 5 sama dengan 5. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita menuliskan begini ya, Fx sama dengan 4X plus 7, misalnya ya. Nah, maka yang X ini kalau ditanyakan F2, langsung pakai kan? Langsung jadi 4 kali 2 tambah 7, begitu. Nah, tapi kalau misalnya di sini ada Fx plus 2, jangan 2 lah, 4 misalnya ya. Jadi 0. Nah, nilainya begini. Pisahin dulu ya. Ini sama-sama, misalnya Fx sama dengan 4x plus 7. Nah, tapi yang bawah Fx plus 4 sama dengan 4x plus 7. Sebenarnya ini teh 2 fungsinya. Ini G, ini F. Jadi dia merupakan fungsi di sini, bukan variabel aja gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya F2, pertanyaannya sama, F2 berapa? Nggak bisa duanya masuk ke 4X tambah 7 kayak tadi.
Tapi kita cari dulu bahwa X plus 4 itu nilainya sama dengan 2 gitu. Karena dia fungsi sebenarnya. Kan variabel biasa ya. Kalau X itu juga fungsi sih, cuma fungsinya tunggal ya. Kalau ini fungsinya X plus 4, berarti si G ini, FOG-nya, kita cari dulu nilainya untuk F itu bukan X plus 4, bukan X plus 4 itu tidak tidak bisa langsung dimasukkan ke 4X plus 7. Jadi kita cari X-nya. Nah, berarti X-nya min 2. Maka yang dimasukin ke sini adalah punya G tadi. Range-nya G. Range-nya G itu adalah min 2 yang punya F-nya itu. Jadi 4 kali min 2 yang kita masukkan, bukan 2. Begitu. Ya, kalau ini langsung, karena fungsinya langsung X, berarti variabelnya jelas ya. Kalau ini fungsi, variabelnya X plus 4 ya. Gitu. Jadi di sini kenapa kita nggak masukkan 5? Padahal pertanyaannya F5. Ini kan F5, F5 ya. Kenapa Bu FF5? Kan tadi prinsip ini, prinsip inverse. Inverse-nya kita hilangkan, tukeran, berarti si domainnya yang ini 5 menjadi domain, yang ini jadi range gitu ya. Maka inverse-nya hilang itu 1. Kemudian di sini kan ada F5 yang dicari kan F5 nanti masuk lagi ke F lagi. Nah, F5-nya itu kalau kita lihat ternyata fungsi F-nya itu ada fungsi lagi di dalamnya. Jadi nggak bisa langsung make 5-nya masuk ke sini ya. Nggak boleh ke sini. Nah, jadi dia harus dicari dulu nilai kesetaraan dengan 5 itu untuk fungsi yang di dalamnya. Maka dapatlah berapa tadi? 0. Nah, baru nolnya yang masuk ke sini. Jadi yang masuk ke sini adalah nilai 0, bukan nilai 5 ya. Maka dapat 7. Nah, 7-nya dipakai lagi kan? Tadi kan udah nyari F5, dapatlah 7. Jadi berikutnya nyari F7. Nah, pada saat kita ingin mencari F7, balik lagi ke sini, ini fungsi F. Nggak bisa juga dicari 7-nya masuk ke sini. Ya, jadi harus dicari kesetaraan nilainya untuk fungsi G-nya itu atau fungsi yang di dalamnya itu nilai X-nya adalah 1 ternyata. Maka yang kita masukkan 1 gitu ya. Oke. Udah jelas belum? Bedanya kalau Ibu punya Fx dengan punya Fx plus 4. Walaupun sama-sama di sini hasilnya 4x plus 7 gitu ya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Masih bingung ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau bingung berarti berpikir ya. Oke, masukin. Ini Ibu hapus dulu ya. Bu, mohon maaf, boleh lihat nomor yang pertama nggak, Bu? Yang pertama, nah, boleh. Kenapa? Gimana? Ada pertanyaan nomor pertama apa? Berhenti. Oh, udah, Bu. Udah ngerti, Bu. Udah. Tadi masuk kan dari mulai kan? Dari pertama kan? Iya, Bu. Tadi dari pertama, cuman tadi tuh internetnya macet-macet, jadi nggak Oh sampai iya. habis. Oke. Jadi kalau eksponen itu kalau nggak pangkatnya yang sama, bilangannya yang sama, bilangan pokoknya yang sama, itu aja prinsipnya. Jadi kalau nyebutnya sama dengan, ya harus ada yang disamakan, bilangan pokoknya yang sama atau pangkatnya yang sama, gitu ya. Kalau nggak sama ya harus ada, pokoknya dibuat jadi sama, gitu. Itu ya. Prinsipnya persamaan, ya. Jadi harus ada yang sama. Oke, berikutnya ini Ibu hapus dulu bagian ini, gelap. Yang birunya ini, hapus. Nah, gitu ya. Nah, sekarang berikutnya. Biar kelihatan. Ini udah ngantuk-ngantuk.
Banyaknya persamaan di bawah ini tidak akan memotong. Ini hubungan dua garis. Dua garis itu ada yang sejajar, ada yang berpotongan gitu ya. Nah, ini garis. Yang kita lihat adalah ciri yang sejajar. Kalau berpotongan kan agak susah. Jadi yang kita cari itu yang sejajar. Sejajar ini cirinya gradiennya sama gitu. Kalau berpotongan susah, kita nanti harus gimana ngitungnya pakai sudut ya. Jadi yang kita ciriin, nah ciriin ya. Yang kita ciri adalah yang sejajar. Adakah yang sejajar? Cara lihat sejajarnya gimana? Adakah yang gradiennya sama? Kalau sama ya udah nggak akan berpotongan. Ibarat trotoar kanan sama kiri kan nggak akan ketemu-ketemu ya. Nah, kecuali jalan buntu. Oh, enggak juga yang ketemu. Jadi cirinya ini doang. Sok, sekarang Ibu tanya, yang ini gradiennya berapa? Gimana Bu nyari gradien? Nah, sok, sekarang kita coba lagi. Namanya gradien bentuknya kita buat garisnya menjadi MX plus C gitu kan? Nah, sekarang udah, berarti pindahin duanya ke sebelah sini. Berarti kan jadinya 3Y sama dengan min 2 X. Y-nya ke kanan, positif. Nah, gitu kan? Nah, udah tuh berarti Y-nya jadi sama dengan 2/3 kan? X gitu bagi 3 kan, kanan kiri. Yang konstantanya terserah deh, mau berapa. Yang penting mah M-nya kelihatan di sini. Nah, 2/3. Nah, 2/3 kan kelihatan sekarang. Kalau garisnya masih lurus kayak gitu, nggak kelihatan. Jadi buat seperti Y sama dengan ini M-nya nih. Nah, ini M. Oke, sampai sini. Ini M. Berarti kalian lihat di persamaan satu itu gradiennya berapa? Sama Bu 2/3. Nah, berarti itu pasti Benar. sejajar. Berarti Kayak sejajar. gitu kan? Kan yang ditanya yang tidak sejajar. Terus Iya. 4. Walaupun 6 ngebagi semuanya, berarti 4-nya dibagi 6. Kecilkan juga. Berapa? 2/3 juga. Olah lagi, karena dia sejajar. Iya. Terus yang ini pindahin juga kayak tadi. Berapa? 2Y sama dengan 3X. Berarti bagi 2 ya. Berarti 3/2. 3/2. 3/2 sama nggak sama 2/3? Beda nggak sih? Beda nggak sih? Beda dong. Tembilang Iya kan? posisinya beda ya. Nah, karena dia beda, pasti berpotongan. Jadi, yang tidak akan berpotongan itu adalah nomor 1, tidak. Ini bukan dicoret salah ya, maksudnya ini tidak akan berpotongan, tidak akan berpotongan. Berarti jawabannya 1, 2, yang ini mah berpotongan. Gitu kan? Jadi 3 salah. Kalau 4, pindahin. Y 9Y sama dengan 6X kan bagi 9 semua ya? Bagi 9 berapa? 6/9 kecilkan. 2/3. Ini juga berpotongan, ya kan? Tidak berpotongan. Ibu salah ya kayaknya nyebut tandanya ya. Oke, ini diganti. Nah, gini aja. Nah, berarti mana yang berpotongan? Yang berpotongan yang tidak sama. Yang tidak berpotongan yang jelas yang gradiennya sejajar. Berarti ini sejajar, tidak akan berpotongan. Kalau ini salah, ini juga betul. Berarti yang benarnya ada 3, tidak akan berpotongan. Alasannya apa? Sejajar. Tahu dari mana sejajar? Karena dia memiliki gradien yang sama. Gimana cara nyari gradien? Dan gitu pertanyaan kita kalau ditarik-tarik begini. Buatlah jadi Y sama dengan MX. Y-nya tunggal. Y sama dengan koefisiennya 1. MX plus C. Begitu ya.
Sudah? Jadi Ibu, jawabannya maaf apa? mau tanya, Bu. Ya, boleh. Berarti kalau misalkan gradiennya itu nggak sama, itu Hmm, berarti dia udah pasti memotong, Bu. Pasti, pasti. Oke. Mm-mm. Iya. Cuma ada Oke, Bu. lagi, ada yang memotongnya tegak lurus. Nah, berarti dia ada khusus lagi. Kalau tegak Oh, lurus itu jadi minus. gradiennya harus berapa? Gradiennya saling Minus berkebalikan. balikan. M1 sama dengan minus 1/M2. Jadi kalau dia memotongnya nggak tahu sudutnya berapa, yang penting berpotongan, itu mah lebih gampang. Kalau tegak lurus, berarti dibalik dan berbeda tandanya. Jadi misalkan tadi 2/3, maka kalau tegak lurus, berpotongan, tegak lurus, maka jadi minus 3/2 dibalikin. Ya, oke. Makasih, Bu. Ya, kan ada soal-soal yang suka saling tegak lurus ya gitu. Jadi diingat gradiennya khusus ya untuk yang tegak lurus, berpotongan tegak lurus. Oke. Teman-teman lain boleh kalau misalnya nggak ini di kolom chat aja, mungkin nanti kan terbaca ya oleh Ibu nih di kolom chat. Bu, kalau yang dicari berpotongan berarti pernyataan 3 benar. Iya, 3 doang. 3 doang. Kalau misalnya ditanya, manakah yang berpotongan? 3 doang. Kenapa 3 doang? Apa karena 2/3 jadi 3/2? Enggak. Karena tidak sama. Gitu doang. Ya. Misalnya sepertiga, ya itu juga berpotongan. Misalnya min setengah, ya itu juga berpotongan. Yang penting tidak sama. Gitu ya, bukan dibalik ya. Kalau berpotongan doang. Gitu. Oke? Ya, sip. Nah, gitu aja ya. Kalau ada apa-apa tanya. Langsung tanya. Nomor 4. Tentang statistika. Ya. Diberikan data berurutan. Udah berurutan ya katanya. Iya, berarti kita udah nggak nyusun kan? Median, datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Datanya genap. Kalau median datanya genap, itu di antara 2 data. Ya, kayak jari kalau 4 nggak ada tengahnya. Tengahnya di antara 2 data. Ya, kalau ganjil ada jari kita 5, makanya punya jari tengah. Ya, namanya median. Nah, berarti mediannya itu dari yang urutan ketiga sama urutan keempat, gitu kan? Nah, jadi kita bisa nanti cari B-nya. Mediannya sama dengan ini dibatasi dulu sama garis. Mediannya itu data nomor 3 ditambah nomor 4 dibagi 2 sama dengan 12 gitu kan? Dari sini B-nya ketemu kan? B-nya berarti 24 dikurangi 14 berarti 10. Dah, gitu. B-nya. Oke, sekarang mediannya modusnya 18. Apa modus? Data paling banyak muncul. Ini udah punya 1. Berarti kalau 18 modus itu berarti lebih dari teman-temannya jumlah banyaknya. Maka C itu pasti 18 gitu. Karena nggak mungkin di bawah, kan udah diurutin tadi ya. Terus jangkauan, apa kemarin jangkauan data tertinggi dikurangi terendah, nilainya 13, berarti 18 dikurangi A sama dengan 13. Berarti A-nya ketemu sama dengan 5, gitu ya. Udah. A-nya 5, oke. B-nya 2 kali 5, oke. C-nya lebih besar dari 3A, 3 kali 5. Oke. ABC-nya 33. Ya, dihitung ya. 15 tambah 18, betul. Oh, berarti semuanya benar. Ya.
pertanyaan. Oke, ini ada yang bertanya teman. Oh, kenapa? Kenapa pamit dulu? Udah malam ya? Al-Fatah yang di mana nih? Sulawesi, Maghrib ya? Kalau nggak salah. Oke, ya, hati-hati. Berikutnya, udah yang tadi ya. Oke, berikutnya UN merupakan suku KN barisan aritmetika. Aritmetika itu langsung kebayang punya selisih yang sama. B, B-nya sama ya. Oke, berarti kita punya beberapa rumus ya. Rumus jumlah masih ingat. Rumus jumlah suku masih ingat ya. Ini suku. SN juga ingat gitu ya. Pertanyaannya U20 berarti nggak usah di apa ya. Nah, sekarang kayak gini. Kalau kayak gini sebenarnya kita sudah bisa membuatnya menjadi A plus A-nya ada berapa sih? U2 tuh ada A plus 1B. Ya. Jadi kalau misalnya U2 berarti A plus B. U3 A plus 2B kayak gitu ya. Nah, sekarang kita udah kita hitung aja. Kalau ini A-nya ada 1, 2, 3. Berarti 3A. B-nya ada berapa? Di sini B-nya 1. Di sini B-nya 3. Berarti 4. Di sini B-nya 5. Berarti di situ ada 9B sama dengan 24. Jadi kita boleh bagi 3 ya. Jadi A ditambah 3B sama dengan 8. Simpan dulu. Terus dari sini, nanti kita cari dapat eliminasi. A itu, U1 itu A, U2-nya A plus B, berarti boleh ditulis jadi apa? 2A plus 2B sama dengan, kok 2B, 1B ya. U1-nya kan nggak punya B. Nah, 2A tambah B nilainya sama dengan 6. Udah dua persamaan itu nanti dieliminasi gitu ya. Nah, ini nomor 2. Mau dikali berapa? Bu, maaf, kenapa itu 2A ya, Bu? Kan U1 TA doang. U2 nih. U2A tambah Plus B ya. Oh, jadi B-nya cuma 1 kan? Oh iya, Kalau jadi ini akan tadi A kan gitu jadi U2, 2A ya. berarti B-nya ada 1, U4, B-nya ada 3, Iya, iya, iya. 6, B-nya ada 5 ya. Jadi dapatnya ini yang pertama. Yang keduanya ini tadi. Nah, tinggal dieliminasi ya. Mau dijadiin B-nya atau dijadiin A. Oh, kali A-nya aja, Bu. Ya, berarti 2A plus berapa? 6B ya. Sama dengan 16. Oke, dikurangi ya. Habis A-nya tinggal win 5B sama dengan minus 10. Jadi B-nya dapat ya. Gampang lah kalau udah kayak gini ya. A-nya dapat juga kan? A-nya masukin ke sini. Berarti 6 ya. A-nya 2 ya. Oke. Nah, A-nya dapat, B-nya dapat, dia nanya U20. Ya udah, berarti A tambah 19B gitu ya. Berarti 2 ditambah 19 kali 2, 38, 40. Jadi suku ke-20 itu 40 begitu ya. Jadi kalau nggak ada barisannya, nyatakan aja dengan simbol A dan B. Nah, tapi nggak harus AB ya, suka ada aja simbol lain. Cuma kita udah kebiasaan. Ini mah karena bukunya pakai B itu beda gitu ya. A itu awal gitu ya. Jadi memudahkan mengingat sebenarnya. Mengapa pakai A, pakai B, pakai lain juga nggak apa-apa ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ini udah berapa soal? 5 soal ya. Nah, tarik nafas. Sekarang kita mau ke dimensi 3 ya.
3 dimensi. Ada balok beralaskan persegi yang di dalamnya terdapat 2 buah bola identik yang bersinggungan. Jadi kalau kita punya kotak, masukin bola, itu dikatakan sisi-sisinya itu menyentuh si bola, ya. Nah, jadi si bola berdiri tegak, seperti itu. Kemudian jika diagonal ruang balok tersebut adalah 6 akar 3, maka volume 2 bola tersebut berapa? Oke. Konsentrasi. Yang pertama adalah kita bayangkan yang namanya diagonal itu, masih ingat dengan balok ya. Gambarin balok. Nah. Kemudian kita ingin nyari diagonalnya. Diagonal ruang ya, maksudnya ini diagonal ruangnya kayak gini. Ibu ambil yang arah ke sini deh. Nah, biar kelihatan. Nah, kan berarti kita nyari ini. Nah, di sini ya. Terus yang ini diagonal bidangnya itu kan berarti di sini kalau dia alasnya sama, berarti misalnya di sini A, di sini A, tingginya doang misalnya yang beda. Ini kan alasnya persegi katanya. Berarti yang namanya C ini adalah akar dari ini, yang diagonal nih. Ya. Nih. Nah, ini berapa nih? Diagonal bidang itu kalau misalnya ini berupa persegi, langsung A akar 2, gitu kan? Atau kita tulis gini, A kuadrat tambah A kuadrat tambah B kuadrat diakarin, dan itulah diagonal ruangnya, gitu ya. Ini alasannya, sisi alasnya persegi. Kalau misalnya beda panjang lebar tingginya, ya di sini A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat, semuanya beda ya. Kenapa di sini dikatakan sama? Karena dikatakan balok itu alasnya persegi, gitu ya. Oke, sampai sini. Nah, itu cara mencari diagonalnya. Sekarang coba kalian bayangkan ini dindingnya, dinding balok tadi ya, nempel. Berarti ini teh apa? Jari, jari. Berarti 2 kali jari-jari. Sedangkan ini tadi adalah A tadi. Panjang sisi persegi. Padahal kalau kita ambil ini adalah bola nempel, ini kan berarti RR ya. Nah, kalau RR berarti si A itu sama dengan 2R. Itu. Berarti kita boleh nulis gimana? C sama dengan akar dari 2R di kuadrat ditambah 2R di kuadrat, gitu kan? Nah, C-nya itu kita sebut aja tinggi. C. Nah, kenapa C? Ibu nulis harusnya B. Tinggi B atau apalah, penting B-nya gitu. Di sini C-nya itu udah diketahui ya. Berapa tadi? 6 akar 2. Oke, kalau ini di iniin. Nah, sekarang Ibu tar dulu. Ini jangan ditulis B dulu. Sekarang tingginya si apa tuh? Baloknya itu bayangin kan disebut sama dia. Ini tampak mukanya, berarti dia juga menyentuh dinding atas dan bawah. Nah, berarti ini TB. Posisinya B di sini. Si B-nya itu kalau kita lihat itu jari-jari, ini jari-jari, ini jari-jari, ini jari. Berapa jari-jari? 4. Jadi di sininya 4R dikuadratin. Oke, selesai. Langsung
4R kuadrat, 4R kuadrat, 16R kuadrat, gitu kan? Oke. Oh, biar nggak ada akar, ini yang dikuadrat, balikin. 6 akar 2 dikuadrat sama dengan 4 tambah 4 tambah 16, itu 24R kuadrat. Ini kalau dikuadratin jadi 36 kali 2 sama dengan 24R kuadrat. Bagi-bagiin aja, 24 dibagi 2, 12 ya. 36 dibagi 12. Nah, berarti 3. Jadi R-nya berapa? Akar 3. Dah, sampai situ akar 3. Pertanyaannya kan kenapa? Volume 2 bola. Nah, karena jaringannya udah dapet, ya udah gampang. Volume bola apa? 4/3 pi R pangkat 3 kali 2 nantinya ya. 2 ini bolanya. Volume 1 bolanya. 4/3 pi R-nya berapa tadi? Akar 3 dipangkatin 3. Ini kan 3 ya. Akar 3, akar 3, akar 3. Berarti kita boleh coret 3 dengan ini ya. Kalau 3 aja tinggal akar 3. Berarti 4 pi akar 3. Jadi sama dengan 4 akar 3 pi. Gitu ya. Ini satu bola. Satu bola. Kalau 2 bola, kali aja 2. Ya, gitu. Jadi, ini pi-nya nggak di dalam ya. Pi-nya di luar. Akar 3, 8 akar 3 pi. Begitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ya. Oke, lanjutkan. Ada Azam. Azam masih ada di kelas? Ada Hasan, Irsat, ada Irsat. Oke, ya. Hadir, Bu. Nah, ya, lanjutin. Kalau ada apa-apa bertanya. Lanjutkan lagi. Nomor 7. Soal apa ini? Logaritma. Tapi ini logaritmanya itu ya, kalau kalian melihat dua bentuk tak pecahan, tak apa kayak gitu. Kan sebenarnya ini teh variabel ya. Coba lihat atas bawahnya. Sama enggak? Lognya sama enggak? A log B, A log C, A log B, A log C sama kan? Nah, jadi kalau kalian kayak gitu sama dengan nanti kalau ketemu apa ya? Sin kayak gitu ya. Trigonometri bisa juga. Atau bentuk lain lah. Ini teh sebenarnya SPLDP. Apa SPLDP? Sistem persamaan linear dua variabel yang seperti yang kita lakukan tadi pertama kali ada nih. Ini SPLDP ya, AB. Yang atas ada juga kan tadi pakainya apa? Nih, XY. Nah, AB gitu. Nah, ini sebenarnya kalian misalin aja A log B-nya, karena itu dua-duanya variabel. Apanya yang bisa kita lakukan? Nggak usah pakai sifat logaritma dulu. Udah nggak ada yang sama. A sama B nggak sama. Ya ininya. Nah, jadi kita buat aja A log B-nya itu adalah apa? Mau apa? Pakai X lagi boleh misalnya. B log C-nya Y. Nah, kalau kita hitung berarti 2X
ditambah 5Y sama dengan 27. Itu kan 4X dikurang 3Y sama dengan 15. Dua persamaan dengan dua variabel, maka dieliminasi. Nah, kali 1. Sehingga kalau kita kali 2, Ibu taruh di bawah ya. 4X tambah 10Y. Jadi ini ke sini ya, udah dikali, masukin sulit. Sama dengan 54 ya. Udah, Ibu ambil ini langsung dikurangi ya. Sama yang ini ya, ini sama ini ya. Jadi berapa? Min 13Y. Sama dengan minus 39 ya. Nah, Y-nya ketemu, Y-nya sama dengan 3. Udah, X-nya pasti ketemu kan? Sedikit lagi, cari X-nya berapa? 15, 27 dikurangi 15, 12, 12 dibagi 6 ya. Nah, oke. Nah, kalau sudah, baru kita katakan A log C-nya berapa gitu. Ya. Nah, A log C-nya kita boleh buat begini. Kan tadi yang Y itu apa? Kembaliin lagi ke sini, ke atas. Kembaliin lagi ke atas. Yang dimisalin yang jadi Y itu apa? B log C. Yang jadi X-nya A log B. Berarti kita boleh nulis A log B sama dengan 6. Ya. B log C sama dengan 3. Gitu kan. Pertanyaannya A log C nggak ada. Ini boleh diambil dari sifat perkalian karena di situ ada B. Kaliin aja A log B kali B log C. Maka B-nya terabaikan. Jadi A log C. Nah, A log C-nya udah ada. Jadi A log C itu kita peroleh dari A log B kali B log C karena B-nya bisa terabaikan atau diabaikan karena ini sifat ya. Ini sehingga jadi A log C. Nah, ini tadi teh berapa? 6, ini tadi teh 3, jadi A log C-nya 18. Begitu ya. Kalau ini sifat ya. Nah, ini sifat. Diabaikan ininya. Tuh. Jadi 18 begitu ya. Jadi kalau ciri-ciri ngelihat ciri kan suka ada nih soal yang seperti ini tapi dalam bentuk misalnya apa ya? Yang kita lihat sin misalnya. Ya itu sama aja. Asal sama dan tidak bisa diganti dengan yang lain. Kita mau ganti apa A log B? Ya nggak ada ya. Sifatnya juga nggak ada nih kalau penjumlahan ya. Kecuali kalau A sama A di situ boleh. Ya. Sampai situ ada pertanyaan untuk logaritma. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ini ke sini ya, nanti ya ke sini. Oke, nanti. Kalau nanti dikirim catatannya, biar nggak pusing. Nah, sekarang harga mutlak. Berdasarkan informasi ini kayaknya konsep matematika ya banyaknya ya. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q? Oke. P-nya itu X katanya. Nah, ini ada sifat. Kalian harus ingat. Jika harga mutlak kurang dari K, ini konsepnya harga mutlaknya itu boleh kita abaikan, diganti dengan dia dibatasi dari min sampai plusnya, gitu. Jadi arti ini tuh, kalau kalimat ini tuh namanya ekuivalen. Nilainya sama,
kalau bicara harga mutlak kurang dari itu kita ganti tanpa harga mutlak ya. Sebaliknya pun kalau lebih besar K, kalian boleh juga ganti nih bahwa si X-nya itu lebih besar dari K atau si X-nya itu kurang dari min K. X kurang dari min K. Dan nulisnya gini. Kalau dibayangkan X kurang dari min K ya. Nah, gitu ya. Kalau dibayangkan dia satunya ke kiri, satunya ke kanan. Kalau lebih kecil itu posisinya ada di antara. Ini misalnya min K, ini K. Nah, wilayah yang di tengah ini itu kurang dari harga mutlak, kurang dari itu di sini. Nah, ini X kurang dari gitu ya. Kalau yang satu ke kiri, satu ke kanan itu ini daerahnya yang lebih besar tadi. Ya, kebayang ya. Nah, daerahnya di mana? Kalau lebih kecil itu di antara ya. Oke. Nah, pertanyaannya kalau apa artinya? Yuk, apa artinya? Ekuivalen dengan nilai ini boleh diganti jadi apa? Boleh diganti jadi 3x plus 2-nya tanpa mutlak di antara 5 sama minus 5. Sampai sini, jadi kita menerjemahkan ini. Arti ini boleh diganti ini. Karena kalau harga mutlak kan kita nggak bisa berbuat apa-apa ya. Karena dia selalu bernilai positif. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal dicari tujuannya kan sampai X. Ya kan? Maka kanan kirinya duanya ini supaya hilang dikurangi 2, maka kanan kirinya dikurangi 2. Jadi di sini dikurangi 2 habis, di sini jadi dikurang 2, di sebelah kiri juga jadi kurang 2. Maka tinggal 3x. Nah, maka di sini jadi 3, di sini jadi min 7. Ini 3x. Nah, supaya jadi x, kanan kiri tengahnya juga bagi 3. Jadi yang ini jadi x, yang ini jadi 1, dibagi 3 ya. Yang ini jadi min 7 per 3. Kira-kira berapa? Min 2 dibagi 1 per 3 gitu kan. Nah, pertanyaannya, x. X-nya berarti di antara 1 sampai, dari min 2 per 3 sampai 1. Kalau Q-nya min 3 itu di dalam ini, apa di luarnya? Di sebelah mananya? Sebelah kirinya ya. Jadi nilai X ini semuanya lebih besar daripada Q. Ada pertanyaan untuk ini? Jadi setiap ketemu harga mutlak kurang dari, harga mutlak lebih dari, maka buat dulu terjemahannya ya. Nilai ekuivalennya bahasa matematikanya. Ekuivalen dengan apa? Jadi nilainya itu harus dikeluarin dari harga mutlak itu ya. Baru boleh kita kerjakan. Jadi kalau dilihat dari baris bilangan, min 3 itu berada di sebelah kirinya dari, nah di sini, min 3T di sini. Jadi dia lebih kecil nilainya ya. Oke, selesai nomor 9 sekarang. Oke.
Udah 1 menit. 1 menit. Ya, bentar. Oke, lanjutkan. Ini konsep juga. Apa ya, kali-kali ada yang konsep murni banget, ada yang harus berubah. Nah, nomor 9 itu limit. Limit itu mendekati. Jadi kalau kita masukkan nilainya itu eh, bisa jadi tidak, nilainya itu bisa jadi apa? Dikatakan apa? Tak tentu gitu ya. Tak tentu nilainya. Tak tentu teh apa? Tak tentu itu nilainya 0/0, tahingga per tahingga gitu ya. Apa tahingga min tahingga ini enggak tentu semua nih. Nah, jadi dia bisa terjadi seperti ini. Kalau tak tentu, kamu boleh katakan apa? Nggak bisa menentukan, ya benar salahnya. Maka dia harus jadi tentu dulu. Nah, cara menjadi tentunya, kalau di limit itu dengan faktorisasi atau dengan dalil Hospital, ya turunan, ulangi, udah lupa atau. Jadi kalau di limit itu nilainya itu bentuknya itu tak tentu. Kalau dia bisa dihitung benar salahnya kalau sudah jadi tentu. Nah, supaya jadi tentu, kalau limitnya menuju bilangan kayak gini, kita boleh gunakan 2 cara. Satu dengan faktorisasi ya. Nanti coret yang di atas sama di bawah gitu kan. Nah, yang kedua dicoret itu dibagi maksudnya ya. Atau dengan dalil. Orang nyebutnya dalil turunan, dalil Hospital. Ya. Nah, sekarang kita karena di sini nggak bisa difaktor, mau nggak mau menggunakan dalil Hospital mengerjakannya. Karena bentuk kita anggap ini bentuknya. Jadi dianggap di atas itu 0, kalau dimasukkan bawah itu 0. Coba kita cek untuk yang bawah. 2 kurang 2, betul 0 ya? Nah, berarti ini juga kita anggap 0 kalau dimasukkan. Anggap 0 kalau dimasukkan. Karena bentuknya yang ini kita pakai. Nah, menuju bilangan tertentu ya. Oke, masukkan. Untuk yang atas. 2 kuadrat ditambah 2A ditambah B. Nilainya harus sama dengan 0. Supaya kita boleh menggunakan dalil ini ya. Oke, dari sini kita dapat persamaan. Simpen dulu ya. Nah, itu anggapan kita tadi bahwa nilainya tak tentu, bentuknya 0/0. Dianggap 0. Karena bawahnya udah di 0, nggak usah dibuktiin, udah jelas. Lalu langkah berikutnya gunakan dalil. Gunakan dalil berarti kita turunkan. Turunkan menggunakan dalil turunan, diturunkan berarti 2x ditambah A. Maaf. Bawahnya turunan X 1 kan? Nah, masukkan 2-nya, hasilnya nanti jadi 5. Berarti 2 kali 1 tambah A dibagi 1 sama dengan 5. Berarti 2 tambah A sama dengan 5. A-nya ketemu 3. Gitu kan? A-nya ketemu, B-nya pasti ketemu. Masukin ke sini tadi. Pertanyaannya apa? X-nya bukan 2, Bu. Oh iya. Salah itu. Oh iya. Kan 2 ya. Ini 2. Betul. 2 berarti di sini 4. Tuh kan. Saking semangatnya. Oke, ini kita ganti. X-nya 2, Bu. Katanya. Iya. Berarti di sini. Nah. X-nya 2. Benar. Berarti 4 tambah A sama dengan A-nya sama dengan 1 gitu ya.
A-nya sama dengan 1, B-nya pasti ketemu. Masukin ke sebelah sini. Nah, B-nya berapa? 2 kali 1, 2. Pindah ke sini berarti jadi minus 6 ya. Oke, sampai sini udah selesai. Pertanyaannya ya udah tinggal dikali doang. A-nya 1, B-nya min 6. Berarti A kali B berapa? A kali B ya minus 6 gitu ya. Nah, itu tadi untuk di limit. Jadi kalau melihat limit menuju bilangan, anggapan kita tak tentunya 0/0. Dianggap nilainya 0/0. 0/0 bukan 0 ya, tapi tak tentu. Bisa tentunya jadi apa tadi? Gunakan faktorisasi kalau lengkap tadi tanpa ada variabel lain ya. Kalau kedua, gunakan faktorisasi dalil nanti ya. Sampai sini ada pertanyaan. Bu pengen nanya yang rumus nyari B-nya, Bu. B, Ya, yang B. B-nya ya, Iya. yang ini. Tinggal disubstitusi. Ini kan B ya. B-nya itu kan A-nya udah dapat tadi 1. Tinggal dimasukkan aja 2 kali 1, 2 tambah B gitu kan. Sama dengan min 4 gitu. Jadi B-nya min 6 ya. Gitu. Ya. Iya, Bu. Maksudnya Makasih. bukan itu. Ada yang masih mengganjal. Kalau ibu ngomong LH itu berarti dia diturunin ya. Kalau ngomong LH itu berarti turunan pertamanya apa gitu. Makanya di sini nggak ada B lagi ya. B-nya dianggap konstanta karena variabelnya X ya. Oke. Nah, ada lagi pertanyaan nanti kalau ketemu limit. Kalau tidak ada silakan nomor 11. Nah, sekarang kalian dong gantian. Ini karena udah diulang-ulang, ayo biar semangat lagi. Nanti ibu kirim yang itu catatannya. Kalau me, apa tadi mengikuti pasti nggak pusing sama tulisannya. Oke, sekarang nomor 11 pemanasan lagi. 175%, 10/6, 2 min 3/8 mana yang kemarin udah jawab pagi tadi udah jawab 11C katanya. 11C katanya. Masa ada yang lain? Dari yang kecil ya? Empat puluh sama 45. 45 ya. Nah, kita coba ya Moses ya. Oke. 175% itu sama dengan 7/4. Benar ya?
dibagi 175%, berarti kan per 100 ya. Jadi boleh ini 7/4 ya. 7/4, 10/6, boleh dikecilkan jadi 5/2 ya. Nah, kemudian yang ininya 2 dikurangi 3/8 itu kan ini 16 ya. 16 dikurangi 3, 13/8. Oke, sekarang ini sama ini dulu nih. Ini sama ini. Kalau ini dijadiin 8, ini kan 14/8 ya. Ini 13/8, mana yang lebih kecil? Ini lebih kecil, ini lebih besar. Ya, berarti ini yang kecil. Nah, berarti ini dengan ini lagi ngebandingannya. Ini dengan ini berapa? Yang kecil sama yang satu lagi ini berapa? 40, ini 46 ya. 40, 46, berarti ini masih gedean ini. Jadi ini yang terkecil. Ya, 10/6, lalu 13/8, terakhirnya 175 ya. Gitu. Oh iya, 5/3. Oh, Ibu yang salah ya. 5/3. Nah, 5/3. Coba. Oh iya, ini berapa? 40, ini 39. Berarti masih gede ini. Kalau ini 21 sama 20, gedean ini ya. Berarti 2. Oke, ini 10. Ya, sip. Jadi ngitungnya per 2. Ya, oke, sip. Kasih 100 buat Moses ya. Iya. Tuh, kasih Azam. Nah, ini sekarang. Ini jawabannya mana nih? Masa rame banget ya. Kalau yang ini. Gimana sih kalian nyobanya? Tadi ada yang udah jawab. Ada Bu, tapi aku jawabnya D. D itu apa? 4 Betul. doang. Iya. Doang ya. Oke. Kalau yang lain, Ibu mah baru dapat yang 2 doang. Kalau dicoba itu 2 doang ya. 2 doang dapat nggak tuh? Kalau 2 doang itu kita ambil aja ini dijumlahin ya. Dijumlahin, kita jumlahin, kita kurang. Kalau Y dapat ya apa? D kata Irsat. Saya D. Coba ini dulu cek yang ini 2Z ya. Kemudian di sini 2X min Y. Kenapa Ibu kurang? Supaya nanti jadi plus semua. Ini kan 1, ini 3 ya. Berarti ini Y-nya dikurang min Y ya. Jadi 2X. Jadi min 2Z karena nggak ada bawahnya. Lalu 0 dikurangi ini min 2X. Lalu Y dikurang min plus 2Y. 1 dikurangi 3 min 2. Kalau kita susun, ini kan A, B, C ya. Susun dulu dari X, Y, Z ya. Kita bagi minus 2. Ini jadi plus, ini jadi min. Ini jadi min. Ini jadi plus. Ini jadi 1. Berarti benar ya? Nomor 2 benar. Berarti 2 sama 4 kali ya?
2/4. Katanya. Oh, Irsad jadi E. Berarti 2 benar. Nah, kalau 2 benar, ngelihatnya 1 ya, atau 3 ya. Lihat 3. Kalau 3 apa? X min Z ya. Sama dengan 2. Dari mana kita dapat X min Z? X min Z itu ya, ini lagi ya. Ini lagi ya. Ditambah ya. Jadi ditambah Y min 2X 2Z sama dengan 1 dan 2X min Y gitu sama dengan 3. Ini biar nggak kacau lihatnya. Ini diapakan? Dikurang supaya Y-nya habis ya. Ditambah. Ini Z, ini Z ya. Nah, berarti ini ditambah ini habis kan? Jadi, aduh. Min 2Z ditambah 2X sama dengan, aduh, 4 ya. Dibagi min 2. Oh, A-nya harus positif, dibagi 2. Dibagi 2 berarti X min Z sama dengan 2. Gitu kan? A min C sama dengan 2. Betul lah? 2 sama 3 betul? Nggak ada pilihan 2 sama 3. Ya udah semuanya betul. Nah, tengahnya betul ya? 2 sama 3-nya betul. Pasangannya pastilah 1 sama 3 ya. Gitu? Oke, betul ya. Tadi siapa? Irsad ya. Satu lagi, terakhir. Ada pertanyaan? Jadi kalau yang banyak kayak gitu, rame kayak gitu, biasanya ibu mah milihnya yang bisa itu yang bisa dicari dulu ya. Ribet atau lama ya nyarinya satu-satu. Terakhir nomor, nah ini apa? Program linier ya. Kalau program linier, mau nggak mau harus dibuat sketsanya dan nggak bisa ditebak juga ya. Daerah C merupakan daerah tidak terbatas, apalagi dia ngomongin daerah C ya. Jadi kita harus coba dengan membuat sketsanya sederhana tapi betul ya. Kita buat, oke, kita buat sederhana tapi betul tadi. Oke, sip. Kita pakai prinsipnya apa tadi? Karena ini hanya satu nih yang ini yang tengah-tengah. X min Y lebih besar dari min 3. Berarti X-nya min 3. 1, 2, 3, ini min 3. Sama Y-nya positif 3 ya. Kita tarik garis. Daerahnya yang mana nanti kita cari. Ini daerahnya, ini garisnya. Daerahnya di mana? Masukkan aja titik 0 ya. 0,0 itu kalau dimasukkan 0 kurang 0,0 lebih besar dari min 3 benar. Berarti daerahnya itu yang ada 0-nya ini. Maka yang kita arsir adalah daerah yang di sebelahnya yang salahnya. Kita arsir ya. Berikutnya yang kedua, min 8 dibagi 4, min 2 berarti di sini. Lalu min 8 dibagi 3, Y-nya negatif. Kita berapa? 2 koma ya. Kalau ini 3, ya sekitar di sinilah. Kita tarik juga garis. Hubungkan antara ini sama ini tadi ya.
atas 3 lah ya, negatif kan. Kemudian daerahnya masukin juga 0,0. 0,0-nya dimasukkan. Kalau ini kan tadi terbaca 0 lebih besar dari min 3, benar ya. Kalau ini 0 kurang dari min 8, berarti kan salah. Karena salah ya kita arsir. Yang ada yang salah itu yang kita arsir kan. Jadi Ibu teh juga tadi teh ya daerahnya. Ya, pakai hijau ya. Jadi yang diarsir itu kan yang salahnya, yang bukannya. Berikutnya, satu lagi, X lebih besar daripada Y itu kamu ngambil titik aja. Misalnya 2,1. 2,1 itu kira-kira di sini, di kuadran 1. Ya. Berarti benar daerahnya itu di sini. Daerahnya itu ada di kuadran 1. Ini yang sebelah sini ya. Jadi garisnya itu kalau kita ambil garis Y sama dengan X itu sebenarnya garis yang melalui 0,0 dengan bilangan 1 sama 1 pasangan ya. 1, 1, 2, 2 itu garisnya melalui titik 1,1, 2,2, 3,3. Ini harus merah. Jadi kita cari garis Y sama dengan X itu ini. Nah, dia di kiri apa di kanannya? Kalau kita masukkan titiknya 2,1, tadi 2,1 itu ada di sini ya. 1, 2, nah ada di sini titiknya. Ini 2, ternyata kalau 2 itu lebih besar daripada 1, betul. 2 lebih besar daripada 1 ya. Jadi daerahnya yang ini yang betul, yang kita arsir yang daerah sini. Nah, mana daerah yang tidak terarsir? Ini nih yang di bawah ini. Nih yang di 3 ini. Ini kosong bersih nih. Yang lain kan kena. Nih, ini kena. Ini ke sini kena. Ini enggak. Nah, itu kalian bisa lihat bahwa kalau kita baca daerahnya, satu lagi ya, dari sini. Nah, ini yang bersih ya. Daerah C merupakan daerah tidak terbatas. Iya, betul. Nggak tahu sampai ke sininya itu masih panjang, ke sininya masih panjang. Ini aja, tak terbatas nih. Tuh. Bagian daerah C terletak di kuadran pertama. Salah. 1 betul, 2 salah, pasti 3 benar. Diuji aja 0,-10 ya di sini. 0,-10 di sini. Ya, berarti daerahnya masuk. Y sama dengan 10, memotong daerah C. Y sama dengan 10, ya iyalah ini. Garisnya lurus ya. Garisnya lurus, pasti motong lah. Nah, kita ambil garis lewat sini. Nah, pasti motong lah ya. Jadi jawabannya 0,-10 benar. Oh, ini juga benar. Dikira Ibu di kuadran. Terletak, salah ya di kuadran sebagian. Nggak ada. Kuadrannya satunya di atas sana. Salah berarti ini. Nah, jadi jawabannya apa? Nggak ada. Ya udah, weh. Ya. Bisa dipahami? Jadi jawabannya 1, 3, dan 4 ya. Oke. Jawabannya tak ada ya. Oke, sekian dulu. Udah cukup ya, 1 menit lagi untuk jawabannya. Udah dapat jawabannya belum?
Kirim jawabannya kalau ini ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga yang lupa-lupa dalam konsepnya udah balik lagi, ingat lagi ya. Bisa nanti untuk konsep di PM terutama ya. PM-nya, ini PK-nya. Sekian, terima kasih, sehat selalu. Tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.